Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, di video kali ini bakal agak berbeda dari biasanya karena kali ini gue mau share ke kalian beberapa peralatan atau gear yang gue pakai untuk bikin video YouTube yang ada di channel ini. Tapi kali ini kita akan lebih fokus ke gearnya apa aja nih. Mulai dari lighting, mikrofon, dan sebagainya. Mungkin gue nggak akan bahas sedalam review, tapi gue akan jelasin gue pakainya gimana dan buat apa aja. Oh ya, gue juga akan cantumin link setiap produk yang akan kita bahas di video kali ini di deskripsi video. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut atau tertarik buat beli peralatan yang sama, kalian tinggal cek aja lewat link di deskripsi video ini. Oke, prinsip setup yang gue pakai ini sebenarnya gue pengennya tuh sesimpel mungkin. Nggak perlu banyak, tapi masing-masing berkualitas dan cocok sama style video yang mau gue buat di channel ini. Nah, mulai dari yang pertama, kita ke alat utamanya dulu, yaitu kamera. Dan seperti yang pernah gue mention juga di beberapa video, kamera yang gue pakai adalah Sony A7 Mark IV. Biasanya kamera profesional itu ada spesialisasinya. Ada yang bagus buat foto, tapi untuk video mungkin agak kurang atau biasa aja. Atau sebaliknya, ada yang kualitas videonya bagus banget, tapi untuk foto ya biasa aja. Nah, menurut gue Sony A7 Mark IV ini adalah kamera yang ada di tengah-tengahnya. Kamera ini bukan kamera paling bagus dalam hal video dan bukan paling bagus juga dalam hal foto. Tapi untuk kebutuhan gua, menurut gua kamera ini udah termasuk bagus. Sensornya udah full frame dengan resolusi 33 megapiksel. Terus untuk video juga bisa up to 4K 60 fps 10 bit. Dan autofocusnya juga cepet. Buat teman-teman yang penasaran gimana hasil foto-fotonya, kalian juga bisa cek di Instagram gua. Atau buat yang mau tahu kualitas videonya, kalian tinggal tonton aja video-video yang ada di channel ini selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Gue pribadi cukup puas sih pakai kamera ini, dan buat kalian yang lagi cari kamera yang overall bagus buat foto dan video, menurut gue kamera ini bisa jadi pertimbangan juga. Kamera kedua yang biasanya gue pakai kalau misalnya lagi ke tempat-tempat yang nggak boleh ambil video menggunakan kamera profesional, kameranya adalah iPhone 15 Pro Max. Menurut gue kamera iPhone 15 Pro Max kali ini udah bagus, bisa gue pakai juga untuk di video YouTube. Plus karena udah ada ProRes Lock, bisa gue warnain juga supaya mirip seperti warna yang ada di kamera Sony A7 Mark IV. Tentu saja kamera Sony A7 Mark IV kualitas videonya masih lebih bagus dibandingkan iPhone 15 Pro Max. Tapi ya untuk sekedar jadi kamera kedua menurut gue masih oke lah. Untuk lensa, gue juga cuma ada dua, yaitu Sony 20mm f1.8 dan Zeiss 55mm f1.8. Jadi satu lensanya agak wide yang biasanya gue pakai buat syuting video kayak gini, dan yang 55mm itu buat focal length yang lebih jauh supaya bisa dapat bokeh yang lebih bagus juga kayak gini. Jadi setiap lensa ini ada tujuannya buat bikin look tertentu. Dan kadang gue juga ada sewa lensa buat video yang perlu look tertentu. Contohnya kalau kalian nonton video review iPhone 15 Pro Max yang pertama beberapa bulan lalu, nah itu juga pakai lensa makro. Tapi karena sebenarnya gue jarang pakai lensa makro, jadi ya gue sewa aja daripada harus beli. Tapi ya sejauh ini untuk kebutuhan gue, dua lensa ini udah cukup kok. Next kita lanjut ke bagian lighting. Nah, gue punya dua lighting yang biasanya gue pakai. Yang pertama ada Godox VL150 dan Godox SL60W. Biasanya lighting utama yang gue pakai adalah VL150. Jadi di sebelah sini ada lighting VL150 yang menurut gue juga udah termasuk bagus. Terangnya udah cukup banget. Biasa gue pakai cuma sekitar 15-20% aja, jadi nggak sampai full. Dan itu pun juga udah terang. Terus untuk akurasi warnanya juga udah bagus. Dan untuk yang SL60W ini biasanya buat tambahan aja sih biar ruangannya nggak terlalu gelap. Tapi lighting yang utama adalah yang VL150 ini ditambah dengan softbox dari Godox ukuran 120 cm yang menurut gua agak kebesaran sih ukuran softboxnya, mungkin yang 90 cm lebih pas. Tapi karena udah terlanjur beli jadi ya udah dipakai aja. Kalau ditanya kenapa nggak yang SL60W jadi lighting utama, sebenarnya dua-duanya bisa jadi lighting utama sih, karena ruangannya juga agak kecil. Tapi gue lebih prefer yang VL150 karena warnanya menurut gue lebih bagus. Plus karena yang VL150 ini harganya lebih mahal, jadi sekalian aja dikasih kerjaan yang lebih berat. Masih ada satu lighting lagi yang ukurannya paling kecil, yaitu Aperture MC. Jadi kalau teman-teman perhatiin, biasa di bagian belakang ada lampu yang berwarna, kadang warna kuning, kadang bisa juga warna lain. Nah, itu dari lampu Aperture MC ini. Lighting ini ternyata bagus juga loh. Udah gue pakai dari sejak awal mulai YouTube dan masih berfungsi dengan normal sampai hari ini. Di Aperture MC ini kalian juga bisa ganti-ganti warnanya, bisa atur brightness, terus ada beberapa efek juga, bisa connect ke aplikasi, dan yang bagusnya juga adalah di bagian belakangnya ini magnetic. Jadi kalian juga bisa tempelin Aperture MC ini ke misalnya mic stand kayak gini. Sampai hari ini gue masih rekomendasiin Aperture MC ini sih buat teman-teman yang lagi cari lighting dengan ukuran yang compact. Dan banyak mode kreatifnya juga, jadi bisa bikin foto atau video kalian lebih menarik. Next kita lanjut ke bagian mikrofon. Jadi mikrofonnya ada di sini nih.
tersembunyi di balik frame tapi ada di sini. Jadi mikrofon ini adalah tambahan gear terbaru di setup buat YouTube channel ini. Baru dibeli beberapa minggu yang lalu, namanya Sennheiser MKH 416. Gue udah cukup lama ngincer mikrofon ini sih, supaya bisa upgrade kualitas audio di YouTube channel ini, dan supaya kalian yang nonton juga bisa denger audio yang lebih bagus. Pertama kali gue tahu mikrofon ini sebenarnya dari beberapa YouTuber luar, seperti MKBHD dan Dev2D. Mereka juga pakai mikrofon yang sama. Mikrofon ini sebenarnya standar industri profesional, bisa dipakai buat syuting film di situasi indoor, outdoor, dan dari packagingnya juga kelihatan kok ada kotak kayak gini yang bikin kelihatan serius banget mic-nya. Nah, mikrofon ini perlu kabel XLR, jadi nggak bisa langsung dicolok ke kamera. Tapi untuk setup yang gue pakai, biasanya gue sambungin ke sound card kayak gini. Nanti dari sound card baru disambungin ke laptop atau tablet. Dan audionya bakal direkam pakai aplikasi GarageBand yang gratis ada di MacBook atau iPad. Nah, beda dengan mikrofon satu lagi, Rode VideoMic Pro Plus yang biasanya langsung gua colok ke kamera. Kalau itu cara pakainya jauh lebih gampang, tapi Sennheiser MKH 416 ini lebih ribet. Tapi sebenarnya ini tipikal gear profesional sih, sama kayak di kamera juga. Kalau misalnya yang makin profesional, makin tinggi lagi, itu bakal lebih ribet cara settingnya. Butuh SSD, butuh layar eksternal, belum lagi SD card-nya nggak bisa sembarangan. Nah, hal yang sama juga berlaku di mikrofon ini. Jadi, hasilnya bisa lebih bagus, tapi cara pakainya lebih ribet. Kalau misalkan kalian yang suka buat vlog sambil pegang kamera, Sennheiser MKH 416 ini nggak cocok. Karena bentuknya panjang dan nggak bisa langsung colok ke kamera juga. Kalau buat vlogging lebih pas yang tipe Rode VideoMic Pro Plus ini karena lebih kecil. Selain itu, Sennheiser MKH 416 ini harganya juga profesional. Yaitu $999 atau $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Yang gue yakin kebanyakan orang nggak butuh mic semahal ini sih. Tapi ya, audio juga nggak hanya soal mikrofon, tapi juga ruangannya ini harus diatur lagi. Dan itu yang masih jadi PR, karena ruangan ini belum di-set buat audio yang bagus. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara kita ngandelin mikrofon yang bagus, supaya teman-teman juga bisa dapet audio yang lebih bagus. Next, untuk tripod yang gue pakai adalah iImage EK610. Jadi tahun lalu gue baru aja ganti tripod, karena di tripod yang lama, itu di bagian penguncinya ada bagian yang patah, jadi nggak bisa dipakai lagi. Tapi kepala tripod ini gue ganti sama kepala tripod yang lama. Karena gue suka banget kepala tripod atau fluid head dari tripod sebelumnya yang merek Sirui, karena bisa gue atur resistance-nya. Dan bisa panning atau tilting dengan lebih smooth dibandingkan kepala dari tripod ini. Jadi akhirnya gue ganti pakai fluid head tripod lama. Untungnya ukurannya pas sih, selebihnya ya ini cuma tripod biasa aja. Next, gue juga pakai motorized slider dari GVM. Nah, kalau motorized slider ini biasanya gue pakai kalau lagi mau shoot video yang butuh movement kayak gini. Untuk video kayak gini nggak bisa kalian dapetin dengan handheld aja, karena tangan kita pasti sedikit banyak ada goyang, nggak bisa smooth banget. Tapi kalau pakai motorized slider, kalian bisa mendapatkan movement yang lebih smooth karena gerakannya konsisten. Slider GVM ini juga udah cukup bagus, kalian bisa adjust kecepatan movementnya, terus bisa atur mulai dari titik mana. Dan menurut gue ini juga salah satu gear bagus untuk harga 5 jutaan. Untuk motorized slider masih banyak yang tipenya lebih mahal, tapi di range harga segini bisa dibilang itu yang tipe standar lah. Dan gue juga nggak mau terlalu sering pakai motorized slider karena nanti bakal cepet bosen. Next, gue juga ada gimbal DJI RS3. Gue cukup suka gimbal ini, dan menurut gue DJI RS3 ini udah cukup banget buat kebutuhan gue. Kalau untuk YouTube sih sebenarnya gue nggak terlalu sering pakai gimbal karena kebanyakan cukup pakai tripod atau handheld aja. Tapi kalau lagi perlu movement pakai gimbal, DJI RS3 ini udah oke banget. Gimbal ini bisa handle berat setup kamera up to 3 kg, yang untuk kamera mirrorless sih udah cukup ya. Tapi ada satu fitur favorit gua dari DJI RS3 ini, yaitu fitur auto lock. Jadi misalnya gimbalnya lagi mode off, terus kalian kunci setiap aksisnya biar nggak goyang, nanti pas kalian nyalain otomatis setiap aksisnya bakal langsung unlock. Jadi langsung siap kalian pakai. Cepet banget. Dan nanti kalau kalian matiin lagi gimbalnya, semua aksesnya bakal dikunci lagi. Yang menurut gue ini fitur yang sangat membantu. Mungkin buat video YouTube kalian nggak perlu buru-buru ya, tapi kalau misalnya kalian pakai gimbal ini buat syuting event atau acara lainnya yang butuh cepet, kalian nggak perlu lagi nyalain dulu terus buka aksesnya satu persatu, tapi tinggal nyalain aja dan langsung siap buat syuting. Beneran deh, semoga fitur kayak gini bakal ada di semua gimbal karena menurut gue fitur ini penting banget. So, itu dia semua peralatan YouTube yang biasanya gue pakai. Sedikit behind the scene, kalau dibandingkan dengan video orang lain mungkin banyak yang peralatannya lebih banyak lagi. Tapi buat teman-teman yang baru mulai sebagai content creator, kalian nggak perlu peralatan yang sama persis kayak gini, karena gue sendiri pun ini upgrade-nya sedikit demi sedikit, nggak langsung pas dari awal udah begini. Bahkan kamera pertama pas gue buat YouTube awal-awal tuh nggak ada autofocusnya buat video, jadi serba manual.
Tapi gue yakin kalian bisa kok bikin konten yang bagus tanpa harus menggunakan peralatan yang seperti ini. Gue sendiri juga sering lihat konten kreator yang kontennya bagus-bagus dengan peralatan yang jauh lebih sederhana. Jadi buat kalian yang mungkin kepikiran, wah mahal banget nih buat bikin konten yang bagus perlu peralatan yang seperti ini. Well, menurut gue kalian juga bisa kok bikin konten yang bagus, yang berkualitas dengan peralatan yang jauh lebih sederhana daripada ini. Gue sendiri memang mau upgrade kualitas video gue sedikit demi sedikit, dan ini bagian dari proses, bukan dari awal udah langsung begini. So ya, semoga kalian bisa belajar sesuatu atau dapat inspirasi dari video ini, karena kadang gue juga mendapatkan DM atau komentar di kolom komentar YouTube yang tanyain tentang pakai kameranya apa, mikrofonnya apa, lightingnya apa. Well, udah gue share semuanya di video kali ini. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!